Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, di mana firman Tuhan tertulis di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Beginilah firman-Nya. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda dan saya mungkin pernah berada dalam masa yang sulit. Bahkan kesulitan itu kadangkala menghalangi bagi kita untuk berani menghadapi kehidupan, menghambat kita untuk melangkah maju ke depan. Kita kadang-kadang berada dalam situasi dilematis, maju kena, mundur apalagi, sehingga kita pun pada akhirnya bimbang dan tidak berani mengambil sebuah resiko. Kita juga pernah mungkin mengalami kekurangan dalam berbagai hal, terutama kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu juga kita pernah menghadapi sakit penyakit, baik oleh diri sendiri maupun anggota keluarga kita. Dan masih banyak lagi yang pada intinya mau mengatakan bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, Allah pasti hadir dan memberikan kita kelimpahan. Di dalam Mazmur 34 ayat 11, Tuhan Allah meyakinkan kita, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tetapi inilah yang terjadi. Kita bisa melihat betapa Elisa sangat yakin, sangat percaya bahwa Allah akan menolong. Dia yakin akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Itu sebabnya dia katakan di dalam firman Tuhan saat ini, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan." Melalui perkataan ini Elisa hendak menantang, hendak menguji sekaligus mengajak kita semua untuk berani melihat bahwa Allah selalu mampu menyediakan kebutuhan umatnya. Bahkan dalam situasi-situasi yang kelihatannya hampir tidak ada jalan keluar. Inilah masalah keyakinan, masalah iman, kepercayaan, keyakinan bahwa walaupun hidup penuh kesulitan, namun tidak selalu buruk seperti yang biasa kita bayangkan atau mungkin yang kita khawatirkan, bahkan sampai yang kita takutkan. Demikianlah hendaknya orang yang selalu optimis, yakin bahwa Tuhan pasti menjawab setiap persoalan yang kita hadapi. Itulah yang ditegaskan di ayat berikutnya, ayat yang ke-44, yaitu bahwa kebutuhan 100 orang tadi terpenuhi, bahkan ada sisanya. Luar biasa. Iman itu memperlihatkan keyakinan, kesungguhan akan kuasa Tuhan Allah. Allah selalu punya cara sendiri. Allah mempunyai satu cara jalan sendiri untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah, sumber segala berkat.
dan bahwa di dalam Tuhan ada kelimpahan hidup, ada berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam kepelbagaian kebajikan. Merasa kurang merupakan salah satu penyakit kita manusia, termasuk orang-orang merasa yang selalu kurang. Itulah yang dihadapi, itulah yang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Ada banyak contoh di sekitar kita tentang orang-orang yang selalu merasa kurang dan kadang-kadang berjalan bukan pada jalan Tuhan, karena merasa jalan Tuhan begitu sulit, banyak rintangan. Mungkin kalau dikatakan oleh anak muda, jalan Tuhan itu ribet, terlalu panjang, banyak proses yang harus ditempuh, yang harus dihadapi, yang harus dijalan. Akibatnya banyak orang yang menempuh jalan pintas. Banyak orang-orang Kristen yang ingin serba instan dalam kehidupannya. Dan banyak proses yang harus ditempuh, tetapi manusia dan orang-orang Kristen menghindari hal tersebut. Karena itu, saudara-saudari, walaupun sepertinya berat, sepertinya sukar, tetaplah yakini di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memiliki rencana, bahwa Tuhan mampu mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan yang kita hadapi, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Anda dan saya pasti percaya Tuhan akan mengeluarkan kita dari kehidupan yang seperti ini yang sedang kita alami. Tuhan menjaga, bahkan mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu, selalu percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.